Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor. Dalam penelitian, analisis faktor untuk mengerucutkan variabel-variabel yang ada hanya menjadi 2 atau 3 variabel saja untuk mewakili bagian yang dimaksud. Contoh, terdapat 8 variabel dalam bagian brain trust, dan mungkin setelah dilakukan analisis faktor hanya 2 atau 3 faktor saja yang mewakilinya. Menurut Sarwono, untuk dapat melakukan pengujian validitas harus menggunakan tools analisis faktor. Persyarat pokok yang harus dipenuhi adalah nilai KMO-MSA harus lebih besar dari 0,5. Kita akan menganalisis faktor menggunakan SPSS, dan kita akan menganalisis faktor brain trust, dan saya memiliki data, yaitu ada 5 indikator, ada percaya produk memiliki ciri khas, ada percaya produk memberi kepuasan material, ada percaya produk sesuai kebutuhan, ada percaya produk memberi kepuasan moral, dan percaya produk sesuai ajaran agama. Jadi kita akan memindahkan data tersebut, ini ada 22 responden, kita pindahkan ke SPSS. Jadi kita buka SPSS kita, lalu kita buka variable view seperti biasa dan isi namanya dulu, kita indikasikan dengan P aja sampai P5 ya, karena tadi ada 5 kan. Lalu kita buat 0 desimalnya karena tadi datanya bilangan bulat, tidak ada yang desimal. Kita buat di sini center agar lebih rapi, dan kita buat di sini measure yaitu scale agar bisa dihitung. Lalu kita bikin labelnya. Tadi percaya produk memiliki ciri khas. Lalu percaya produk memberi kepuasan material tadi ya. Lalu percaya produk sesuai kebutuhan. Lalu percaya produk memberi kepuasan moral. Lalu terakhir percaya produk sesuai ajaran agama. Setelah kita mengisi labelnya, lalu kita buka, tadi salah tekan, kita buka data view, lalu kita copy datanya. Oke, seperti biasa kita copy dan kita pastekan, Ctrl V aja. Oke, kita akan menganalisis faktor brain trust tersebut. Jadi kita buka analyze, lalu pilih dimension reduction, pilih faktor, dan pindahkan kelima indikator tersebut ke tabel variabel. Lalu kita buka descriptive, kita centang anti-image dan KMO and Bartlett test of sphericity. Kita klik extraction, kita pilih script plot, centang. Lalu di rotation, kita centang Varimax. Lalu di scores, itu save as variables. Lalu kita okekan aja. Maka akan keluar data seperti ini. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 output. Dan kita akan menjelaskannya kita interpretasikan di Word. Nah, saya telah membukanya. Ini kita kecilkan. Oke. Nah, kita pindahkan data KMO and Bartlett test. Jadi di output pertama ada KMO and Bartlett test. Jadi tabel output KMO and Bartlett test di atas berguna, ini tes ya. Di atas berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Dan caranya dengan melihat nilai KMO MSA atau Key Measure or Key Measure of Sampling Adequacy. Lalu jika nilai KMO MSA itu lebih besar dari 0,05, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Dan berdasarkan output di atas, kita perhatikan di sini nilai
MSA-nya itu ada 0,717 dan lebih besar dari 0,5. Dan nilai Bartlett Test of Sphericity itu nilai signifikasinya ada 0,01, lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Lalu ada output kedua, di sini ada anti-image matrix. Nah, kita lihat di sini ada di tabel anti-image correlation yang ada lambang A-nya. Nah, ini telah saya lingkari agar mudah dilihat. Jadi anti-image matrix itu berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai di dalam analisis faktor. Dan terdapat kode huruf A pada tabel anti-image correlation yang artinya tanda untuk Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA itu percaya produk memiliki ciri khas itu ada 0,507, ada percaya produk memberi kepuasan material itu 0,702, ada percaya produk sesuai kebutuhan 0,774, ada percaya produk memberi kepuasan moral 0,693, dan percaya produk sesuai ajaran agama ada 0,814. Jadi semuanya itu lebih besar dari 0,5, maka itu dapat dianalisis. Catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA itu lebih kecil dari 0,5, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA-nya itu lebih kecil dari 0,5. Yang ketiga, ada output commonalities. Jadi ini kita pindahkan ke interpretasi kita. Lalu kita lihat di sini ada percaya produk memiliki ciri khas, memiliki nilai extraction 0,819, percaya produk memberi kepuasan material itu ada 0,774, percaya produk sesuai kebutuhan ada 0,672, percaya produk memberi kepuasan moral itu ada 0,780, dan percaya produk sesuai ajaran agama 0,642. Dan semua nilai extraction ini lebih besar dari 0,5. Dan berdasarkan output di atas, karena lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Jadi penjelasan commonalities ini kita lihat di sini ada 81,9% varians variabel percaya produk memiliki ciri khas dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Faktor yang terbentuk itu adalah brain trust yang seperti yang tadi. Jadi 81,9% itu didapat dari 0,819 dikali 100%. Jadi didapatlah 81,9% varians. Begitu juga percaya produk memberi kepuasan material. Jadi ada 77,4% varians variabel percaya produk memberi kepuasan material dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk atau brain trust. Ada 0,672 di sini kita kalikan 100% menjadi 67,2% varians variabel percaya produk sesuai kebutuhan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Ada 78% varians variabel percaya produk memberi kepuasan moral dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Dan terakhir ada 64,2% varians variabel percaya produk sesuai ajaran agama dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk atau brain trust. Dan catatan, karena di sini kita lihat 64,2% itu merupakan nilai terkecil dan variabel percaya produk sesuai ajaran agama memiliki angka commonalities yang paling kecil, berarti variabel ini sebenarnya tidak kuat hubungannya dengan faktor terbentuk atau brain trust. Dan angka commonalities terbesar ada pada percaya produk memiliki ciri khas. Selanjutnya, tabel output yang keempat adalah total variance explained dan kita pindahkan, di mana tabel total variance explained itu menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dan dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis yang untuk menjelaskan suatu varian, yaitu adalah initial agent values dan extraction stems of square loadings. Pada varian initial agent values menunjukkan jumlah variabel yaitu 2,570 ditambah 1,117 ditambah 0,605 ditambah 0,465 dan ditambah 0,243, itu totalnya adalah 5 variabel. Dan sedangkan bagian extraction stems of square loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk pada hasil output di atas adalah 2 variasi faktor, yaitu adalah 2,570 dan 1,117. Dan berdasarkan tabel output total variance explained dapat pada
initial agent value, maka ada dua faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel. Yang seperti ini adalah 2,570 dan 1,117. Itu karena nilai agent value itu harus lebih besar daripada 1. Itulah penjelasan mengapa ada dua variasi faktor. Jadi di mana di sini terdapat nilai agent value komponen 1 sebesar 2,570 yang mana lebih besar daripada 1, maka menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 51,392% variasi. Dan ini ya 51,392. Lalu nilai agent value komponen 2 sebesar itu 1,117 dan lebih besar daripada 1. Maka yang menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 22,343%. Itu variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 itu dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 73,735% variasi. Jika ini dua dijumlahkan, maka menjadi 73,735%. Dan catatan, nilai total komponen 345 itu tidak menjadi satu faktor, tidak dapat dihitung, sebab nilai komponen itu 345 itu lebih kecil daripada 1, maka tidak menjadi faktor atau tidak baik menjelaskan variabilitas. Jadi kesimpulannya dua faktorlah yang lebih baik. Kita lihat di sini output kelima ada grafik script plot di mana menunjukkan yang di atas 1. Di mana gambar script plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk seperti yang sebelumnya. Itu caranya dengan melihat nilai di titik komponen. Yang mana yang lebih besar daripada 1. Nah, di sini ada dua komponen. Kita lihat seperti ini, ada dua komponen. Maka jadi dari gambar script plot di atas ada dua titik komponen yang memiliki nilai agent value lebih besar daripada 1, maka dapat diartikan bahwa dua faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya output ke-6, itu ada komponen matriks, di mana komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misalnya, dari output percaya produk memiliki ciri khas, di mana faktor 1 adalah 0,299 dan faktor 2 adalah 0,854. Begitu juga seterusnya sampai percaya produk sesuai ajaran agama. Yang mana ada yang ketujuh. Yang ketujuh di sini rotate komponen matriks, di mana saya lingkari untuk memastikan suatu variabel masuk dalam faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membacanya, hasil analisis faktor model rotasi dapat mengikuti variabel percaya produk memiliki ciri khas. Nilai korelasi variabel ini yang merupakan 0,223 di faktor 1 dan nilai faktor 2 adalah 0,877. Maka yang harus diambil adalah di faktor 2. Maka faktor 2 itu lebih besar daripada faktor 1. Jadi percaya produk memiliki ciri khas termasuk ke dalam kelompok faktor 2. Lalu di sini begitu juga seterusnya sampai percaya produk sesuai ajaran agama. Jadi percaya produk memberi kepuasan material, itu faktor 1 nilainya lebih besar daripada faktor 2, maka dia termasuk ke dalam faktor 1. Percaya produk sesuai kebutuhan, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,618 dan percaya produk sesuai kebutuhan di faktor 2 adalah minus 5,39. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel percaya produk sesuai kebutuhan termasuk kelompok faktor 1. Begitu juga kelompok yang keempat, variabel percaya produk memberi kepuasan moral, di mana nilai korelasi variabel ini merupakan 0,883 dan nilai faktor 2-nya adalah minus 0,001. Jadi karena nilai korelasi faktor 1 itu lebih besar daripada faktor 2, maka termasuk kelompok faktor 1. Begitu juga yang kelima, variabel percaya produk sesuai ajaran agama, di mana nilai korelasi variabel ini, variabel faktor 1-nya adalah 0,762 dan yang keduanya adalah 0,248, maka faktor 1 itu lebih besar daripada faktor 2. Maka variabel percaya produk sesuai ajaran agama termasuk kelompok faktor 1. Ini merupakan tabel kesimpulan, di mana ada faktor 1 itu ada percaya produk memberi kepuasan material,
Ada percaya produk sesuai kebutuhan, ada percaya produk memberi kepuasan moral, dan ada percaya produk sesuai ajaran agama. Dan yang menjadi faktor 2 itu adalah variabel percaya produk memiliki ciri khas. Yang ke-8, yang terakhir adalah komponen transformation matrix. Di mana di sini kita lihat komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,996 yang lebih besar daripada 0,5, dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,996 dan lebih besar dari 0,5. Maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan dan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Jadi kita kembali lagi ke tabel sini, kita ada di faktor 1 dan faktor 2 di sini ya. Ini merupakan faktor skor. Ini adalah faktor skor untuk faktor 1 dan ini adalah faktor skor 2. Berikut adalah hasil dari analisis faktor, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apakah analisis faktor dapat dilakukan menggunakan software lain selain SPSS misalnya dengan AMOS ataupun Smart PLS? Sebelum menjawabnya, simak ulasan berikut. Secara sederhana, analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen ataupun variabel yang diobservasi. Menurut Child 2013 dalam artikel ilmiah Angeong and St. Pierce, jenis analisis faktor terbagi menjadi dua bagian, yaitu Exploratory Factor Analysis atau EFA dan Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Exploratory Factor Analysis atau EFA adalah suatu metode eksplorasi data bagi peneliti dengan menyediakan informasi tentang berapa banyak jumlah faktor yang dibutuhkan dalam mewakili data. Confirmatory Factor Analysis atau CFA adalah metode yang digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili konstruk atau faktor yang terbentuk sebelumnya. AMOS. Dari jurnal karya Bambang dan Aryani 2017 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan berbelanja secara online pada guru sekolah dasar SD Kabupaten Bantul dalam halaman 8-9, alat analisis yang digunakan adalah menggunakan software SPSS versi 17 dan AMOS versi 22. AMOS sendiri adalah singkatan dari Analysis of Moment Structures yang digunakan sebagai pendekatan umum analisis data dalam model persamaan struktural. AMOS sendiri merupakan salah satu software berbayar yang menjadi pelengkap SPSS dalam melakukan analisis struktural. Smart PLS. PLS yang pada awalnya diberi nama Non-Linear Iterative Partial Least Squares juga dapat disebut sebagai teknik prediction oriented. Pendekatan PLS secara khusus berguna juga untuk memprediksi variabel dependen dengan melibatkan sejumlah besar variabel independen. PLS selain digunakan untuk keperluan Confirmatory Factor Analysis atau CFA, tetapi dapat juga digunakan untuk Exploratory Factor Analysis atau EFA, ketika dasar teori konstruk atau model masih lemah. Berdasarkan uraian di atas, maka jawaban dari pertanyaan apakah analisis faktor dapat dilakukan menggunakan software lain selain SPSS misalnya dengan AMOS ataupun Smart PLS, jawabannya adalah bisa.